Jumpa lagi dengan Dr. Dirga. Hari ini akan membahas tentang topik berhubungan dengan pengawas minum obat. Istilah pengawas minum obat itu sering kita dengar pada gigi paru karena pengobatan sekitar 6 bulan. Jadi harus ada seseorang yang mengawasi agar obatnya tidak putus. Jadi dipastikan terminum secara rutin setiap hari sesuai dengan waktunya minum. Tapi di Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, itu bukan lagi cuman 6 bulan, tapi bahkan jangka panjangnya sampai ada yang bilang seumur hidup. Itu justru harusnya lebih dapat perhatian ya, harus bisa dipastikan siapa orang yang akan mendampingi, dan kebanyakan ingat penyakit-penyakit ini mengenai pada usia tua. Jadi otomatis harus ada seseorang yang mendampingi atau yang mengawasi baik cara minumnya, waktu minumnya, kemudian apa efek atau resiko yang akan ditimbulkan bila obat itu tidak terminum dengan baik. Jadi harus ada seseorang yang mengawasi dalam minum obat, maka disilahkan dengan pengawas minum obat. Nah, untuk memahami lebih lanjut masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pengobatan program Prolanis, kemudian alasan sampai harus ada pengawas minum obat, simak video ini sampai habis. Kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Dalam program pengelolaan penyakit kronis yang disingkat dengan Prolanis, ada beberapa masalah yang sering ditemukan, yang sering muncul dalam pengelolaan sehingga wajib harus ada pengawas minum obat. Oke, yang pertama adalah masalah minum obat yang jangka panjang. Ingat bahwa minum obat jangka panjang itu sangat membosankan. Kemudian yang kedua, penyakit ini kebanyakan mengenai usia tua. Yang ketiga, minum obat darah tinggi dengan gula itu mesti teratur. Yang keempat, program kronis ini obat-obatnya tidak boleh putus. Yang kelima, masalah biaya. Dari masalah-masalah tadi, maka diperlukan peran dari pengawas minum obat. Dengan adanya 5 masalah dalam pengelolaan program penyakit kronis yang dokter sering temukan di masyarakat, ada 5 peran dari pengawas minum obat itu sendiri. Yang pertama, tadi masalah tentang minum obat jangka panjang. Ingat, minum obat jangka panjang itu sangat membosankan. Kadang-kadang ya kalau bisa nggak diminum ya pura-pura lupa aja deh gitu kan. Nah cuman masalahnya kalau lupa minum obat, tensi akan naik. Kalau yang kena gula, gula akan tinggi. Makanya karena itu sangat membosankan, mau tidak mau harus ada orang yang ngingetin. Sudah minum obat belum? Waktunya minum jam berapa? Diingetin. Karena apa? Kalau nanti lupa minum, tensi tinggi, gula tinggi. Ingat resiko yang pernah dokter sampaikan dulu, semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi kadar gula, resiko untuk memilih 3 jalan setapak, stroke jantung, dan gagal ginjal itu lebih cepat. Maka dari itu, seminimal mungkin gula darah tinggi, seminimal mungkin tekanan darah fluktuasi naik turun. Oleh karena itu, pertahankan dalam batas target, sehingga obat itu harus rutin diminum. Kenapa? Karena tekanan darah, gula darah akan tetap bertahan dalam target kalau minum obat. Kalau obat dihentikan, obat diputuskan, maka tensi akan kembali tinggi dan gula darah akan kembali tinggi. Makanya obat itu tidak boleh putus. Dia akan normal dengan obat dan dia akan terkendali dengan minum obat. Maka itu tetap dipertahankan jangka panjang. Apakah obat tidak akan merusak ginjal? Itu sudah dokter pernah bahas di topik sebelumnya. Nanti bisa lihat-lihat di topik sebelumnya untuk mendapatkan pembahasan benar banyak minum obat bisa merusak ginjal. Untuk mengawasi minum obat jangka panjang bisa melakukan dengan pengecekan, misalnya diberikan obat 1 bulan. Jadi obat diberikan kira-kira 1 bulan 30 hari ya. Jadi obat itu diberikan 30 tablet. Cek tanggal 25. Jadi 25 hari kemudian dicek. Harusnya menuju ke tanggal 30, sisa 5 hari.
Jadi harusnya ada 5 tablet. Jadi kalau misalnya obat yang ada di tempat itu ternyata sudah tidak 5 tablet lagi, kalau misalnya kurang, bisa saja pasiennya sudah kelebihan minum. Atau masih lebih. Itu bisa saja sebagai tanda bahwa pasiennya lupa minum. Jadi kelebihan minum obat efeknya tidak baik, kekurangan dosis minum obat pun efeknya tidak baik. Jadi baik kelebihan ataupun kekurangan obat atau minum obat itu adalah suatu kesalahan. Ingat, obat itu kalau benar makainya jadi obat, tapi kalau salah makainya jadi racun. Jadi ingat, jangan sampai nanti salah minum obat, karena itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan sendiri. Yang kedua, masalah usia tadi ya. Masalah usia, semakin tua usia biasanya akan berdampak karena proses penuaan itu ada efek mata kabur, sering lupa. Ya otomatis harus ada yang memastikan ngambilin obat. Kalau orang mata kabur disuruh ngambil obat, ya mungkin yang penting namanya bulat-bulat, oh ini obat, diminum. Jadi udah nggak lihat lagi obat apa yang diminum, yang mana 2x1, yang mana 3x1, apalagi yang mana 1x1, sudah nggak lihat lagi. Makanya harus ada orang yang ngambilin obatnya. Sekarang kalau aktivitas sudah nggak bisa, apalagi mau duduk, mau jalan, itu sudah dibantu oleh orang. Nah jadi otomatis sampai porsi makannya pun itu harus diambilin. Artinya dari porsi makan yang bapak ibu habiskan pun harus pada sesuai dengan takarannya. Sedangkan pada usia tua itu susah untuk menargetkan porsi makan. Kalau seandainya masih usia muda itu lebih enak. Jadi kalau bilang ini dokter sarankan untuk makan 2 piring dengan dosis segini, nah itu kemungkinan gula darah yang diperiksa setelah 2 jam sesudah makan itu pasti sesuai dengan yang ditargetkan. Tapi kalau pada usia yang sudah semakin tua, kalau dipaksa untuk makan sesuai dengan target, bisa-bisa dia nggak mau makan. Yang otomatis itu ada perlakuan khusus. Jadi harus ada yang memahami, kalau misalnya ibunya makan full, makanannya dimakan, dihabiskan sesuai dengan waktu penyesuaian dosis dulu, artinya dengan makan seporsi itu membuat gula darahnya normal, berarti dosisnya dibikin full. Sama seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti ibu itu makan cuma setengah, sebaiknya dosisnya dikurangi, jadi separuh diberikan. Tapi sebagian kan obat gula itu disuruh minum sebelum makan. Nah, pada keadaan tertentu, pada usia tua atau orangnya susah untuk diatur, susah untuk dikendalikan, dibalik. Makan dulu baru minum obat. Jadi kalau makannya penuh, kasih dosis full. Kalau makannya setengah, kasih obat dosisnya setengah. Itu mungkin akan mengurangi resiko terjadinya gula yang terlalu rendah. Cuman kalau minum obatnya tidak sesuai dengan aturan, ya otomatis jangan mengharapkan hasil yang maksimal. Jadi ya yang penting gulanya tidak terlalu tinggi lah, tidak terlalu cepat atau progresif untuk membuat kerusakan organ target. Itu yang perlu harus dipahami oleh keluarga. Jangan sampai menuntut hasil yang maksimal tapi dengan pelaksanaan yang tidak maksimal. Yang ketiga adalah masalah minum obat harus teratur. Nah, obat yang harus teratur artinya kalau contoh kayak obat darah tinggi yang diberi obat 1 hari 1 kali, berarti efek kerja 24 jam, maka otomatis sehari sekali. Kalau misalnya sudah terbiasa pagi, silahkan setiap pagi rutin, asal tidak sering lupa ya. Tapi dari pengalaman dokter sih, kalau yang minum pagi itu ada segelintir orang yang cenderung lupa. Karena bangun pagi minum obat, suatu saat ada acara, ada sibuk apa, akhirnya lupa minum obat. Nanti sore udah siang atau sore, enggak. Kalau bisa sih, jangan jadikan kebiasaan untuk memperbolehkan orang obat minum. Jadi kalau misalnya pernah lupa pagi, lebih baik sorong pada malam hari, kemudian itu rutin terus minum tiap malam. Jadi kalau sudah pada malam hari jam 8 malam minum, jam 8 malam minum. Makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat, minum. Jadi untuk sebagai patokan agar tidak pernah lupa lagi minum obat. Untuk masalah keteraturan dalam minum obat untuk masalah pasien gula, itu sangat berpengaruh terhadap porsi makan. Jadi
pastikan di saat pasiennya teratur minum obat dengan dosis yang sama, pastikan juga bahwa bapak atau ibu yang kita awasi itu porsi makannya itu tetap sama. Jadi kalau misalnya waktu dalam pengaturan dosis porsinya 3 sendok nasi, maka makan pagi, makan siang, makan malam pastikan 3 porsi sendok nasi. Jadi porsi makannya itu usahakan sama. Kalau bisa sama, umumnya itu akan tetap stabil. Jadi dalam range target. Jadi kadar gulanya selalu dalam range target. Karena dosisnya sama. Maka dengan porsi yang sama, biasanya dalam range target akan tetap terjadi. Kecuali komposisinya berubah. Artinya ditambahin pemanis gula lah biar gurih. Nah, itu biasanya gula akan naik. Atau ada dapat tambahan-tambahan kue-kue yang mengandung gula. Nah, itu akan cenderung bikin gula naik. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pengawas minum obat harus bisa memastikan jangan sampai ada fluktuasi porsi makan. Bahayanya apa? Kalau seandainya ibu itu dosisnya kita kasih minum sama, tahu-taunya porsi makan yang dia makan itu sedikit, maka kemungkinan akan drop. Karena dosis sama, tapi porsi makannya tidak sama dari sebelumnya, lebih sedikit, maka itu akan ngedrop. Atau kebalik, dosis yang sama, yang sudah rutin diminum, makannya nambah 2 piring. Nah, itu gulanya pasti akan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu enak bisa diajak kerjasama, mau dengar-dengeran, lakukan pemberian obat sebelum makan sesuai dengan anjuran dokter. Entah 15 menit atau sesaat sebelum makan. Tapi kalau misalnya pasien yang kita rawat itu adalah sedikit agak susah diatur, maka dibalik. Makan dulu baru minum obat. Tapi ingat, jangan memaksakan hasil yang maksimal. Minimal ya nggak lebih parah lah daripada nggak minum obat sama sekali. Itu mungkin yang perlu dimengerti. Nah, masalah yang keempat adalah masalah obat tidak boleh putus. Nah, jadi otomatis kalau obat tidak boleh putus, jangan sampai nanti habis obat baru kontrol. Nah, itu kebiasaan orang di masyarakat saat ini, ya nanti habis obat baru kontrol, habis obat baru kontrol. Tapi ingat, saran dokter sih sepele ya cara ngomongnya. Ingat Bu ya, obat tidak boleh putus. Kalau kalimat obat tidak boleh putus artinya sebelum obat habis sudah kontrol kembali. Jadi sebagai pengawas minum obat harus ngecek. Polinya buka enggak nanti pas habis obat. Ada hari raya enggak, polinya akan tutup. Nah, jadi pastikan kalau misalnya ada tanggal merah, hari raya, poli tutup, sebelum obat habis sudah datang kontrol. Ingat kan obat tidak boleh putus, jadi sebelum habis sudah datang kembali kontrol. Sudah antar ibunya kontrol. Tujuannya kontrol tiap bulan untuk memastikan apakah tekanan darahnya itu masih cocok enggak dengan dosis itu. Atau ada pemeriksaan gulanya masih cocok enggak dengan dosis obat seperti itu. Apakah perlu diturunkan atau perlu dinaikkan? Jangan sampai yang penting sudah rutin minum obat, tahu-tahu tensinya sudah tinggi, ternyata dosisnya sudah tidak cukup lagi. Atau rutin minum obat gula, gulanya sudah 300-an, karena nggak pernah diperiksa, nggak pernah diajak kontrol. Apalagi ini musim COVID, orang takut datang ke poli, orang takut datang ke FKTP, takut dengan corona. Tapi lupa tensinya tinggi-tinggi terus di rumah, gulanya tinggi-tinggi terus di rumah, nggak pernah dicek. Dia nggak takut kena stroke dengan gagal ginjal. Justru itu jauh lebih membahayakan. Selama Bapak Ibu bisa menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan ingat pastikan di saat berdekatan kita berbicara, jangan turunkan masker. Jadi konsisten pakai masker. Pastikan maskernya nempel nutup hidung. Jangan sampai ada yang bersin kehirup. Nah, itulah resiko untuk tertular. Selama menggunakan protokol kesehatan, maka resiko penularan itu sangat-sangat minim. Yang terakhir, yang kelima adalah masalah biaya. Jadi otomatis pada usia tua, sebagian besar itu sudah tidak kerja lagi. Jadi otomatis sudah tidak ada penghasilan. Kalau misalnya dia sebelumnya pebisnis, kemudian atau anak-anaknya masih orang mampu ya, dokter rasa sih itu nggak ada masalah. Tapi bermasalah pada
keluarga yang hidupnya pas-pasan. Maka ada segelintir orang yang menganggap itu akan jadi beban tambahan terhadap keluarganya. Nah, itu adalah suatu masalah yang baru lagi yang akan berpengaruh terhadap kesinambungan terhadap program pengelolaan penyakit kronis ini. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi ini Bapak Ibu bisa memprediksi ke arah mana penyakit Bapak Ibu sendiri ataupun orang tua yang Bapak Ibu rawat apakah mendapatkan hasil maksimal atau tidak. Jadi bisa dievaluasi sendiri. Kalau dengan pengawas minum obat itu perlu diperhatikan apakah gulanya sering tinggi atau sering ngedrop, atau tekanan darahnya sering tinggi atau sering ngedrop. Jadi semakin tinggi bolong-bolongnya minum obat, berarti semakin tinggi fluktuasi kadar gula darah ataupun fluktuasi tekanan darah. Dan ingat, pesan dokter yang sering dokter sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyampaikan realita apa adanya. Jadi semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darah tinggi. Begitu juga penyakit gula, semakin tinggi kadar gulanya, semakin lama kadar gulanya tinggi, maka resiko untuk memilih jalan 3 setapak, stroke jantung dan gagal ginjal semakin dekat. Jadi pastikan gula darah tetap stabil sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan kontrol setiap bulan dengan tujuan untuk memastikan apakah dosis seperti itu masih cukup atau tidak, apakah perlu disesuaikan lagi atau tidak. Nah, demikianlah edukasi hari ini, semoga bermanfaat. Bila ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sahabat atau saudara yang lain. Kemudian mungkin ini sebagai bahan evaluasi apakah perlu atau tidak pengawas minum obat. Tujuannya cuma satu, agar gula darah, tekanan darah tetap stabil sesuai dengan target. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap sehat.